qobliyah subuh mah Pak ulah sok panjang-panjang teuing. Ieu mah qobliyah subuh pakai sabihis Pak. Teu nyunah eta teh Pak. Ya. Ada seorang syekh Pak di Madinah ya. Dia merhatikan orang sholat sunnah qobliyah subuh. Panjang Pak. Ditegur oleh syekhna teh. Bapak, terjemahnya apa? Ai sholat teh teuing panjang-panjang teuing qobliyah subuh mah. Kita kan sedang di Masjid Nabi. Pahalanya gede. Mumpung di Masjid Nabi, sholat teh harus panjang. Kata saya, Rasul teh mencontohkannya pendek. Bahkan seolah-olah tidak baca surat, seolah-olah, Pak. Bukan berarti tidak baca. Maka Bapak ari qobliyah subuh ulah sok kangge sabihis waduha. Cekap we ina atau ina kulhu karesep Bapak Ibu sadayana. Tah. Ieu mah qobliyah subuh panjang. Jangan, qobliyah subuh mah pendek gitu Bapak Ibu semuanya. Atuh Ustaz masih ada waktu panjang buat apa? Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut berbahagia di pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di rumahnya, tentunya dengan niatan terbaik mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama dengan cara berthalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan setiap langkah-langkah Bapak Ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh dan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari sebelum itu kami dari DKM Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua amal-amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin Allah kabul dan lebih meningkatkan kita atau mendekatkan diri kita kepada derajat takwa yang seperti Allah perintahkan. Dan selanjutnya kami juga sampaikan jazakallahu khairan katsira, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Kami ucapkan begitu banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah mendukung, berpartisipasi dalam melaksanakan atau mensukseskan program Ramadan di Masjid Abu Bakar yang Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh bagi ibu bapak sekalian, dan tentunya menjadi tambahan motivasi ataupun tambahan semangat bagi kami dari Masjid Abu Bakar untuk melaksanakan program Ramadan yang lebih maksimal lagi dan lebih memberikan fasilitas ladang amal soleh untuk Bapak Ibu sekalian. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini tanggal 12 April 2026 kita akan kembali mendengarkan nasihat-nasihat ketakwaan tentunya dari Al-Ustadz Ali Nurdin Anwar yang insya Allah akan membawakan tema atau bahasan kajian terkait dengan menambal yang retak. Mudah-mudahan tentunya dari kajian ini dapat menambah hazanah keilmuan kita semua dan menjadi tambahan motivasi bagi kita semua. Maka dari itu ikhwati iman sekalian, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid untuk segera memasuki ruangan masjid karena masih terdapat tempat kosong yang bisa diisi. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai kepada Al-Ustaz, dipersilahkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabi ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk bersama-sama kita thalabul ilmi. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai langkah-langkah yang akan meringankan hisaban kita kelak di akhirat, dicatat sebagai langkah-langkah yang akan menghapus dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kita nanti duduk-duduk di surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kelak di akhirat kita termasuk umat beliau yang mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa Ustaz juga ingin menyampaikan tahniyah Id. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima berbagai ibadah yang sudah kita tunaikan di Ramadan yang telah lalu, dan kita juga berharap mudah-mudahan masih ada Ramadan yang lain yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk bisa beribadah yang terbaik di Ramadan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, tidak ada ibadah kita yang sempurna, Pak. Sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, pasti akan banyak bolong di sana sininya. Karena kita mah bukan nabi ya. Gitu. Kita sering sholat, tapi biasanya pikiran kita kemana-mana. Lebih ingat hutang daripada ingat ke Allah kadang, Pak. Betul? Lebih ingat masalah daripada yang menyelesaikan masalahnya, yaitu Allah. Gitu. Kadang ujuk-ujuk iya teh nagis waladolin amin gitu. Kadang kalau sholat sendirian bingung iya teh sabaraha rakaat cenah. Betul, Pak? Iya teh rakaat katilu apa rakaat kaopatnya tadi teh ka mana. Dan terkadang Bapak Ibu semuanya pikiran teh seperti sinetron, Pak. Rakaat kahiji ieu caritana teh. Rakaat kedua dilanjutkan. Gitu. Masalah teh gitu Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kita tahu Bapak Ibu semuanya, saum kita juga sama, tidak jauh berbeda, Pak. Komo zaman ayeuna ya, zaman sekarang banyak hal-hal yang mengurangi kesempurnaan ibadah saum kita. Itu niat mah itikaf ibu bapak semua teh di masjid, tapi jempol masih ngobrolkeun batur, Pak. Ya, betul. Memang mohon maaf tidak kita omongkan sih, tapi jempol jawabannya gitu. Nah, gitu. Emang bener teh gitu. Tah itu teh kan mohon maaf Bapak Ibu semuanya terkadang tidak sadar bahwa itulah Bapak Ibu semuanya yang menjadikan ibadah-ibadah kita teh tidak sempurna. Ibarat kaca, ibadah itu
banyak retakan-retakannya gitu Bapak Ibu semuanya. Maka seringkali ibadah yang harusnya mempertajam hati, tetap hati itu tajam-tajam gitu Pak. Ya. Harusnya Bapak Ibu semuanya ibadah itu membuat cara kita melihat apapun teh jadi jernih gitu ya. Jadi jelas kita teh mau ngapain hidup teh gitu. Ya. Kalau jernih kacanya, Pak, kita teh pasti jelas melihat hidup teh Allah tujuan kita teh akhirat. Tapi karena ibadah kita itu banyak retakan gitu Pak, yang terjadi naon? Ngabelok bagweh gitu ya. Jadi tujuan teh jelas kita teh mau kemana. Terkadang akhirnya Bapak Ibu semuanya terjebak dengan apa? Dengan dunia gitu. Di dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Ammar bin Yasir, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yusalli salata, dia benar-benar melaksanakan salat, ma yuktabu lahu minha, tidaklah dicatat untuk orang tersebut dari salatnya illa nisfuha, kecuali hanya setengahnya, thuluthuha, sepertiganya, rub'uha, seperempatnya, khumsuha, seperlimanya, sudusuha, seperenamnya, usyruha, sepersepuluhnya. Bapak Ibu semuanya. Jadi salat kita teh rata-rata tidak full pahalana teh Pak. Belum tentu di saf yang pertama lebih banyak pahalanya dibanding orang yang di saf terakhir. Walaupun kita tahu saf pertama itu paling utama. Dapat doanya juga 3 kali dari Rasulullah kan gitu. Wa alasani, yang kedua nukatil kaubat mah henteu eta teh Pak. Tapi boleh jadi yang belakang khusyuk, yang depan ngalamun salatnya teh Pak. Akhirnya imam baca teh bukan dibenarkan oleh di saf pertama, tapi saf belakang. Dari saf pertama mah ngalamun kali itu kadi, nu belakang merhatikan apa yang dibaca oleh imam. Boleh jadi pahalanya lebih besar yang di belakang dibanding yang di depan. Gitu Pak. Tapi hadis ini mengisyaratkan kepada kita tadi banyak retakan-retakan dalam ibadah yang kita lakukan itu Pak. Zakat Bapak Ibu semuanya. Kita sudah berusaha untuk bayar zakatnya sesuai Pak. Zakat fitrah mah ada gampil Pak. Cuma 3 kilo gitu ya, atau 2,7 gitu ya. Kita tunaikan beres. Asana dina zakat fitrah mah meureun Ustad saya teh tidak punya retakan gitu ya. Tapi ibadah zakat harta boleh jadi Bapak Ibu semuanya kita menghitungnya belum benar. Sehingga besarannya belum sesuai dengan yang diharuskan gitu kan gitu. Kan terkadang Bapak Ibu semuanya Ustaz pernah diminta Pak untuk menghitung zakat orang yang punya material Bu di Cikampek ya. Ustaz pangetangkeun. Mangga saur Ustaz teh dongkap ka ditu ya. Pas sampai di sana bagian keuangan dikumpulkan semuanya Bapak Ibu semuanya. Nah, ari tokona mah alit sageng masjid ieu tas ninga gudangna segede lapangan sepak bola. Astaga, ini gudangna ageng-ageng ting. Ustaz ini baru 1 ada 6. Aduh kata Ustaz teh ya. 6 ya, nggak apa-apalah kata Ustaz teh. Bapak Ibu semuanya, pemiliknya bilang, tolong apa yang diminta oleh Ustaz sediakan semuanya. Sanes kopi tuangan sanes Pak, tapi data-data gitu ya.
Dan itu semuanya Pak dibantu untuk menghitung aset berapa. Sampai pada akhirnya keluar angka 150 juta, Pak. Coba Pak. Sok bapak-bapak badai bayar zakat 150 juta. Kan rada ngahuleng kieu Pak. Mending beli mobil anyar ya mah. Gitu ya. Mending beli mobil lumayan. Kijang Innova mah masih kabeli juga 150 juta mah gitu ya. Tapi sudah niat, ya Ustadz saya nitip setengah aja dulu Ustadz ya, nanti setengahnya saya transfer. Kira-kira Ustadz 50 juta zakat saya itu, gitu ya. Kan Bapak Ibu saya boleh jadi data yang disampaikan belum tentu semua, kan betul tidak? Ya kan? Nah, apalagi mohon maaf kalau dengan sengaja misalkan tidak mengungkapkan data, wah eta mah bisa kena ancaman, begitu Pak. Jadi ibadah kita begitu Pak. Ibadah haji sok Pak Ibu semuanya. Orang yang ibadah haji pasti pulang teh sok menyesal Pak. Kunaon cenah Ustaz menyesal gitu kan tos ibadah haji. Menyesal ibadah kita teh banyak retakannya gitu Pak Ibu semuanya. Sok we Pak nuju itikaf, nuju wukuf di Arafah. Bapak-bapak kalah ngarokok di luar kieu we. Ada eta teh Pak. Gitu ya, di luar kalah ngarobrol. Padahal Arafah itu saat mustajab doa dari duhur sampai maghrib. Kan lebih banyak ngobrol nah eta teh Pak, tibatan doana. Doa imam beres teh asa geus beres we urang teh ngadoa teh. Sudah sempurna doana teh. Padahal kan tidak eta teh Pak. Di Mina 10, 11, 12, 13 napar sani. Napar awal sampai 12 Pak. Kadang Bapak Ibu semuanya pada lupa pada Mina itu ayamul zikri, hari-hari untuk mengingat Allah Bapak Ibu semuanya gitu. Matak sok asa hanyakal kenapa dulu teh tidak maksimal. Makanya Bapak Ibu semuanya disinilah Bapak Ibu semuanya kita harus fokus untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, anin Nabi SAW qala, awalu ma yuhasabun nasu bi yaumal qiyamati min amalihim as-shalah. Pertama nanti yang akan dihisab dari manusia pada hari kiamat adalah amalnya itu adalah salat. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla lil malaikati huwa alam. Allah berfirman kepada para malaikat mengatakan pada Allah lebih tentu lebih tahu, unzuru fi salati abdi atamma am naqasaha. Lihat salat hambaku itu apakah sempurna apa tidak salatnya. Pain kana tamatan kutibat lahu tamah. Jika sempurna akan diberi catatan sempurna salatnya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewat. Khusyuk full gitu Bapak Ibu semuanya. Wa in kana taqasa minha syai'an, jika kurang dari ibadah salat yang dia lakukan, qala unduru hal li abdi min tatawwu. Kata Allah, lihat apakah dia suka salat sunnah tidak? Punya ibadah-ibadah sunnah tidak? Fa'in kana lahu tatawwu'un, jika ia memiliki ibadah sunnah yang sudah suka dia lakukan, qala atimmu li abdi fariidatahu min tatawwu'ihi, sempurnakan bagi hambaku ibadah fardunya dengan ibadah sunnah. Kemudian summa tu'khadu, kemudian semua amal itu diberlakukan seperti begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi dilihat fardunya yang wajibnya, kalau tidak sempurna baru nanti akan disempurnakan oleh apa? Oleh ibadah-ibadah sunnah kita. Maka para ulama mengatakan ibadah sunnah itu adalah
tatmimul faraid wa jabru naqsiha. Dia akan berfungsi untuk menyempurnakan yang fardu-fardu dan menutupi, menambah yang retak-retak gitu di antara ibadah fardu yang kita laksanakan. Makanya ulah sok nganggap ibadah sunnah teh sunnah ieu. Kunaon bapak teu qobliyah sunnah ieu. Bukan masalah sunnahnya, Pak. Dan kalau para sahabat zaman dulu mah Bapak Ibu semuanya, ya, kalau kita lihat hadis-hadis, mereka mah tidak pernah membedakan yang wajib dan yang sunnah teh, Pak. Sunnah mah dan wajib kan kajiannya kajian apa, Pak? Kajian fikih, Pak. Ini ada sunnah, ini ada wajib. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa atau siksa. Kalau yang sunnah, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang dapat diberi pahala jika ditunaikan, tidak disiksa jika ditinggalkan. Itu kajian fikih. Kajian kita dari sisi penghambaan kita kepada Allah, itu tidak ada pembagian itu. Selama kita sanggup, selama kita punya waktu, selama kita punya rizkinya, kerjakan gitu Bapak Ibu semuanya. Betul? Kan sok aya, Pak. Punten ya mah. Di jamaah Persis, Pak. Da maghrib mah cenah salat sunat rawatib, tara sarolat teh Pak. Langsung we satos adzan teh langsung qomat, Pak. Dengan alasan tidak ada rawatib qobliyah. Karena di kita, mohon maaf Pak, kita mah enggak membagi sunnah teh. Kalau dalam mazhab mah ada sunnah tuh sunnah muakkad, ada ghair muakkad gitu, Pak. Kita mah hanya memahaminya ayat qobliyah, ayat henteu. Pada semua sholat ada qobliyahnya, Pak. Semua sholat ada qobliyah, cuma ada yang muakkad, ada ghair muakkad secara fikih gitu teh, Pak. Muakkad, nah, yang muakkad mah 10. Qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Itu muakkad. Gitu ya. Ustaz, kalau qobliyah zuhurna 4 boleh, mangga. Tapi yang muakkadnya mah 2 gitu, Pak. Menurut saya Aswair mah gitu. Kan ada Ustaz katanya, barang siapa yang sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Itu jumlahnya, Pak. Jumlahnya. Artinya minimal kalau kita ingin dapat istana di surga, sholat sunnah teh 12 rakaat. Berarti 10 rakaat rawatib tinggal ditambah badai tahiyatul masjid, badai sholat syukurul wudu, badai sholat duha, jumlahnya sabaraha? 12. Karena gitu Pak maksudnya. Ya gitu. Sesuai mah begitu. Karena hadis yang mengatakan 10 rakaat itu yang paling yang menjelaskan tentang rawatibnya, yang muakkadah. Tapi kan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari kalau tidak salah, bainal adzanaini salatun. Di antara dua adzan ada salat. Berarti apa? Nah, berarti setiap setelah adzan sebelum qomat ada salat sunnah. Cuma ada yang muakkad, ada ghair muakkad gitu, Pak. Kalau yang muakkad jangan pernah ditinggalkan ketika sedang mukim gitu. Kalau ghair muakkad silakan dikerjakan tapi tidak jadi rutinitas. Lihat kondisi, kalau memang memungkinkan silakan, kalaupun tidak apa-apa. Kata Rasul kan shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Terus di ujungnya apa? Liman sya'a. Salat sebelum maghrib bagi orang yang mau.
Sahabat ada yang sholat, ada yang tidak, gitu kan gitu. Tapi tidak pernah mereka meninggalkan semuanya, gitu Pak. Nah, kenapa? Karena itu dianggap qobliyah yang ghair muakkadah, gitu ya. Gitu, Bapak Ibu semuanya, ya. Itu. Kadang langsung tos adan teh langsung komat gitu ya. Enggalkeun. Nggak sekali kalimat teu naon, jangan terusan gitu. Ya mah kebiasaan, Pak. Di dieu mah punten tara qobliyah magrib cenah. Sanes teu nyunah, Pak kade aloh bahasa teu nyunah salah eta teh, Pak. Tapi sanes rawatib muakkadah gitu. Tetap kita harus memberi ruang, pilih aya jamaah yang memang ingin sholat gitu ya, gitu ingin sholat. Berikan ruang 5 menit, 3 menit gitu untuk melaksanakan qobliyah gitu. Kenapa? Nah, tadi karena yang namanya ibadah itu, ibadah yang sunnah menjadi penyempurna gitu, Pak. Ya. Di qobliyah asar mangga, qobliyah duhur, qobliyah apa? Maghrib, qobliyah isya mangga. Yang tidak boleh mati balik, Pak. Apa yang dibalik teh Ustaz? Aya nu sok qobliyah maghrib ba'diyah tara apa? Suka ada kan gitu ya. Ari qobliyah maghribna rajin gitu, Pak. Ari ba'diyah henteu. Kang sok husnudon, oh jika nama beneran ba'diyahna di bumi gitu. Betul tidak? Gitu ya itu. Bapak Ibu semuanya, silakan gitu ya itu. Tapi Bapak Ibu semuanya, ada 2 catatan ya terkait yang sunnah ini. Pastikan yang sunnah mah dalilnya harus dalil yang sahih. Dalil-dalil yang masih meragukan ditinggalkan gitu ya. Dak mayuribuka malayuribuk, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Dan nu sunnah bari dalilna sahih kan masih kena seueur gitu, Pak. Jangan fokus kanu di yang belum dalilnya belum kuat. Contoh, dalil yang belum kuat itu misalkan yang dipertentangkan oleh para ulama biasanya mah sholat tasbih, awabin apa? Awabin itu biasanya sholat setelah maghrib menuju isya. Ada orang sholat terus, nah itu hadisnya lemah, gitu kan itu. Ya, ada sholat kiparat, dosa gitu. Ya, khusus niatnya teh kiparat dosa, itu Pak. Ya, itu. Pastikan dalilnya sahih, gitu ya itu. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, khusus kaitannya dengan sholat, pastikan tata caranya itu ngikutin bagaimana Rasul melaksanakan semaksimal yang bisa kita lakukan, gitu Pak. Contoh Bapak Ibu semuanya, bedakan antara sholat malam dengan qobliyah subuh, Bapak Ibu semuanya. Qobliyah subuh mah Pak ulah sok panjang-panjang teuing. Ieu mah qobliyah subuh pakai sabihis, Pak. Teu nyunah eta teh, Pak. Ya. Seorang syekh, Pak, di Madinah ya. Dia merhatikan orang sholat sunnah qobliyah subuh. Panjang, Pak. Ditegur oleh syekhna teh. Bapak, terjemahnya apa? Ai sholat teh teuing panjang-panjang teuing qobliyah subuh mah. Kita kan sedang di Masjid Nabi, pahalanya gede. Mumpung di Masjid Nabi, sholat teh harus panjang. Kata saya, Rasul teh mencontohkannya pendek. Bahkan seolah-olah tidak baca surat, seolah-olah, Pak. Bukan berarti tidak baca. Maka Bapak ari qobliyah subuh ulah sok kangge sabihis waduha. Cekak we ina atoina kulhu karesep Bapak Ibu sadayana. Tah. Ieu mah qobliyah subuh panjang. Jangan, qobliyah subuh mah pendek gitu Bapak Ibu semuanya. Atuh Ustaz masih ada waktu panjang buat apa? Silahkan mau sholat tahiyatul masjid dulu baru qobliyah subuh. Ya, atau cenah usah beda sholat mutlak we hoyong sholat syukrul wudu mangga.
Abi mah bade calik bade istighfar karena mustajab waktunya, silahkan berdoa gitu Bapak Ibu semuanya gitu ya itu. Karena memang sunnahnya begitu Pak. Tapi kalau sholat malam sunnahnya apa? Panjang gitu Pak. Mangga ya, Rasul mah sampai Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dah sarakaat Pak. Ya. 1 rakaat. Dinikmatin. Ya. Silahkan gitu Ibu semuanya ya, gitu. Itu ya. Jadi bagaimana Rasul mencontohkan itu dilakukan oleh kita kan gitu ya itu. Ada juga ibadah sunnah Bapak Ibu semuanya, terutama terkait dengan harta, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kalau ibadah harta yang sunnah mah tidak ada batas kata para ulama. Ya. Ustadz boleh enggak orang mensedekahkan semua hartanya? Itu ya. Para ulama memang berbeda pendapat di situ. Karena Rasulullah SAW juga membedakan ketika Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan semua hartanya, diterima tidaklah Rasul? Diterima. Tapi ketika seorang sahabat ingin mensedekahkan semua hartanya, kata Rasul, la as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga juga sudah kebanyakan. Karena Rasul melihat di situ ada putra-putrinya yang membutuhkan, gitu kan gitu. Berarti Bapak Ibu semuanya, kalau melihat itu tinggal kitanya Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita melihat. Jadi kalau bapak, anak-anak bapak saruk saya semuanya gitu ya, mual istilahnya mual hariwang urusan dunianya gitu. Terus bapak bilang begini, "Geus, tanah bapak kabeh diwakafkeun." Anak nate protes. Kan cek Rasul sepertiga maksimal. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu mah kan anak-anaknya masih butuh. Da bapak mah geus yakin kamu mah semua sudah tebutuh deui. Nah, gitu. Semua ku bapak diwakafkeun. Kita sebagai anak-anaknya Bapak Ibu semuanya harus ikhlas. Da bapak nu capek, keun jeung bapak pahalana gitu. Ulah ngahalangan pakai dalil. Kan pakai dalil tadi, dalilnya as-sulusu was-sulusu katsir. Kecuali kalau misalkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, di keluarga ini mampu, ada yang tidak mampu. Kan anak-anak teh kadang rezekinya tidak sama kan Pak, betul? Ya kan? Ari bapana soleh ting, da sering ka Abu Bakar Pak pangaosan. Dimotivasi cek ustad genan menang cenah tah, sodako semua harta. Geus ku bapa mah cenah kabeh rek diwakafkeun. Tah di situ boleh kita menyampaikan, Bapak, punten. Bapak saya saparos Abu Bakar As-Siddiq teh. Kan amin Abu Bakar, Pak. Laras mata dia kan pengawasan di Abu Bakar, jadi mirip Abu Bakar As-Siddiq gitu, Pak. Hoyong ngabagikeun sadayana. Tapi Bapak, punten kan si ade nu pangalitna masih periogi kangge kuliah. Tah can gaduh jodohna oge. Kan teh can terang abi mah Pak alhamdulillah atos hatur nuhun ku Bapak di modalan, ku Bapak di pasian, ayeuna tos janten perusahaan. Insyaallah abi mah teu meriogekeun deui ku Bapak diwakafkeun sadangeun mangga nyanggakeun terserah Bapak. Mung tah gitu. Nah, itu mah Pak berarti pakai as-sulusu wa sulusu katsir gitu Pak. Ya, gitu. Jadi dalam Islam luar biasa gitu Bapak Ibu semuanya ya gitu. Ada semuanya arahan gitu. Jangan mohon maaf anakna teh keur matos mampu, orang tuanya mau ngawakafkeun dihalangan dengan dalil naon Pak? As-sulusu wa sulusu katsir. Padahal kan kalau kita pikir Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita sebagai anak ya, kan orang tua teh meureun pahala teh ingin dapat pahala dari apa yang mereka sudah dapatkan teh, betul tidak? Kan yang capek kerja berpuluh-puluh tahun, bisnis puluhan tahun, hoyong menginten Bapak Ibu semuanya karaos di akhirat gitu ya, merasakan pahalanya, mangga Bapak gitu. Sok kangge Bapak, mudah-mudahan dicatat jantan amal soleh kangge Bapak.
Peperiheun Bapak di dunia aku dokter tekaing nanaon. Tekaing tuang ieu, tekaing tuang itu kan gitu. Da kumari gaduh panyawat, kange amal soleh mah mangga. Ieu mah ku dokter dilarang, ku urang kali dihalangan, Pak. Gitu, ya, gitu. Jadi harus sangat cerdas memahaminya gitu, Bapak Ibu semuanya ya, begitu. Jadi begitu, makanya pendapat fikih mah macam-macam, Pak. Jadi perbedaan itu terkadang yang suka kita lupakan adalah boleh jadi ada alasan yang berbeda. Abu Bakar As-Siddiq mah jangan ditanya, Bapak Ibu semuanya. Beliau mah nggak butuh modal, beliau sendiri jadi modal. Kalau datang ke pasar minta modal ke orang nanti dijualkan langsung untung beliau mah, kan gitu. Ya, jadi kemampuan bisnisnya teh sudah sangat luar biasa, gitu ya. Hari kayak kita mah Pak, mohon maaf Pak, kan ada kejadian Pak. Ustadz, saya sudah menjalankan amanah Ustadz. Gaji disodakohkan semua. Nanti minta sama Allah jodoh. Duit lapur jodoh teh datang, Pak. Ya, betul tidak? Akhirnya mohon maaf, alasannya teh apa? Gampang hari Ustadz mah. Jangan-jangan Bapak teh tidak ikhlas. Ibu tidak ikhlas maka jodohnya tidak datang. Eta mah alasan Ustadz we, Bapak Ibu semuanya ya, gitu ya. Padahal boleh jadi Bapak Ibu semuanya salah kita, karena boleh jadi orang-orang yang demikian mah keyakinannya belum mutlak. Kalau keyakinannya belum mutlak boleh jadi penghalang. Kan harus yakin apapun teh, betul tidak? Kalau udah yang yakin mama enggak. Abu Bakar As-Siddiq Rasul tahu beliau orangnya yakin ke Allah, maka silahkan gitu Bapak Ibu semuanya. Rasul tidak menghalangi beliau karena sudah tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Begitu Bapak Ibu semuanya ya, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, para ulama menyampaikan, kenapa kita penting sekali, Bapak Ibu semuanya, memfokuskan ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita menganggap sepele, karena kata Ibnu Qasim, beliau menyampaikan, tarkun nawafili yadulu ala qillatid din. Orang yang suka meninggalkan ibadah-ibadah sunnah itu menunjukkan bahwa ibadah agama itu dikit, Pak. Ya. Salat tara, qobliyah tara, ba'diyah tara, duha tara. Naon deui tara, Pak? Tahajud komo, tahiyatul masjid dan tara ka masjid. Sok, kan hese eta teh Bapak Ibu semuanya. Betul? Ya. Kemudian asa geus soleh pedah melaksanakan nu fardu. Ah eta teh qillatuddin gitu Bapak Ibu semuanya. Saum, Senin Kamis tara, nyawalan tara, Arafah tara, Taswa Asyura komo. Terus Ramadan unggul asa geus pang solehna, itu juga sama qillatuddin Bapak Ibu semuanya. Ya. Kumaha cenah Ustad lamun ibadah haji? Ibadah haji Bapak Ibu semuanya berarti umrah pangintennya. Tapi kan biayanya ageung Ustad. Umrahna di Masjid Abu Bakar As-Siddiq we. Apa kata Rasulullah, walaupun hadisnya banyak para ulama memberikan catatan Bapak Ibu semuanya, tapi ini mah padoil amal ada ya gitu. Yaitu barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid terus nunggu sampai matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat, sholatnya itu adalah sholat duha sebenarnya di awal waktu itu Pak, itu pahalanya kal umroh wal hajj tamah pahalanya seperti haji dan umroh sempurna gitu. Maka Bapak Ibu semuanya kalau dinten Ahad teh ti subuh ka dieuna teh Pak. Jadi ti subuh Pak berjamaah teras dikir gitu. Nah, berarti jam 6 saparapat, jam 6:30 langsung naon? Salat duha 2 rakaat. Dilanjutkeun ku pangaosan. Tah eta mah pahala teh tamah umroh terus tah setiap minggu tah Pak. Dan haji. Kenalah hadisna rada lemah ku para ulama ya mengatakan yang hadisnya teh hasan cenah apa hadisna teh ya. Anggaplah kita ngamakeun hasan we lah. Dan memang kan kenapa itu bisa diamalkan? Kan hari subuh berjamaah mah sae leres teh Pak. Bahkan Pak Imam Ahmad mengatakan Pak,
kalau orang sholat teu berjamaah teh sholat nasah tapi dosa cenah Pak. Dosa teu berjamaah tapi sholatna sah, gitu ya. Hari sholat duha ada tuntunannya, kan betul tidak? Yang menjadi persoalan itu duduknya antara subuh sampai duha, inilah yang menjadi lemah karena pahalanya seperti haji dan umroh. Hari pahala seperti mah bukan haji dan umroh, sama seperti membaca apa Pak? Membaca kulhu 3 kali tah Al-Ikhlas, kata Rasulullah sebelum tidur, pahalanya apa? Seperti hatam Quran. Hatam Quran henteu bapak teh ulah kieu, ada cenah ustad abi mah osok 3 kali ta baca Al-Ikhlas sebelum tidur. Jadi abi mah tara tamat ya Quran teh setiap tahun teh. Tah eta lepat Pak. Seperti ibu bapak abi ustad unggal minggon tah haji umrohna di dieu di Masjid Abu Bakar. Tapi teu umroh ka Mekah padahal gaduh rezekina eta teu kenging gitu mah. Begitu ya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang yang menganggap sepele ibadah yang fardu itu menunjukkan ala qillatiddin, agamanya sedikit. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kana sadrus sahabati wa man tabi'ahum yuwadzibuna ala sunani muwadhabatuhum ala al-faraidi wa la yufarriquna bainahuma fi igtinami thawabihima. Dulu para sahabat yang generasi awal dan orang-orang yang mengikuti mereka senantiasa melaksanakan ibadah sunnah sebagaimana mereka melaksanakan ibadah yang fardu, dan mereka tidak pernah membeda-bedakan di antara keduanya dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah. Tuh kan gitu Bapak semuanya, para sahabat mah. Ya. Jadi tidak pernah membeda-bedakan ini teh sunnah apa fardu. Selama ada kesempatan, ada waktu, kemudian ada rizkinya, kalau dengan harta maka laksanakan. Apa fadilahnya Bapak Ibu semuanya? Banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keterangan para ulama yang menjelaskan tentang pentingnya ibadah sunnah. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan Bapak Ibu semuanya, mulazamatul iqtisari alal faraidi wa tarkut tanaffuli yufdi ila itharil batalati wa adamin nasyati ilal ibadah, katanya. Catat Bapak Ibu semuanya. Kata beliau, orang yang terus menerus hanya membatasi kepada ibadah-ibadah yang fardu, meninggalkan yang sunnah, itu akan menyebabkan orang itu malas dalam beribadah. Makanya tinggal Pak, orang yang suka sholat fardu unggul, tinggal sholatnya jam sabaraha. Mual mungkin sholatnya di awal waktu Pak. Betul tidak? Ayah tuh orang teh, oh fardu unggul tapi di awal waktu mual ayah eta teh Pak. Biasanya orang yang hanya fardu wae subuh 4:30, duhur 2:30, kadang jam 3, da asarna jam 4, 3:30. Engkin sholat asar bade maghrib sekalian mandi cenah kagok jeung maghrib. Ke maghrib be unggul nu rada tepat waktu teh da pedah waktuna sempit. Engkin isana nonton Persib heula apa. Kita jam 10 kakara sholat. Dalil dipake, ini waktu yang paling Rasul sukai cenah gitunya. Sholat isya itu yang paling utama, sholatnya teh malam hari. Lamun berjamaah Bapak, kalau sholat sendiri mah tetep Pak, lebih utamanya di awal waktu Pak. Sholat isya teh wa ada min nasyati ilal ibadah, sok horeaman Pak anu sok fardu wungkul mah gitu Pak. Males kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Maka membiasakan ibadah-ibadah yang sunnah itu akan membuat kita bersemangat untuk melaksanakan yang fardu-fardu gitu semaksimal mungkin. Bahkan Bapak Ibu semuanya, boleh jadi nanti jadi jalan kita dipermudah untuk melaksanakan yang fardu-fardunya gitu Pak. Itu ya, itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, ibadah sunnah teh Bapak Ibu semuanya jangan dianggap sepele. Karena banyak ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya itu dahsyat-dahsyat. Gitu ya.
Walaupun tadi kata Ustaz juga pastikan keabsahan dalilnya, ya gitu. Jika ibadahnya adalah ibadah yang tersendiri gitu ya, gitu, ibadah tersendiri ya begitu. Nah, seperti sholat tasbih itu karena ibadahnya tersendiri, kemudian juga gerakannya tersendiri, beda dengan ibadah sholat sunat yang lainnya gitu ya. Makanya Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengatakan nahnu tawakuf, tidak mau berpendapat karena waktu itu masyarakat sudah terbiasa. Beliau berpendapat hadisnya doib, tidak berani, maka kata beliau teh tawakuf ya, merintahkan tidak, melarang tidak, beliau begitu ya. Contoh Bapak Ibu semuanya, kata Rasulullah SAW terkait dengan ibadah sedekah, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa bersedekah dengan satu biji kurma dari pekerjaan yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal, fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan merawatnya untuk pemiliknya tersebut, kama yurabbi puluwahu ahadukum puluwahu, sebagaimana kalian merawat anak kuda kalian, hatta takuna mislal jabali, sampai nanti segede gunung Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya segede gunung. Pak Rasul mah gambaran amalnya suka segede gunung supaya gampang kita memproyeksikannya gitu, segede gunung Sawal gitu lah. Ya gitu. Padahal satu biji kurma Bapak Ibu semuanya, coba bayangkan kalau orang ngasihnya teh banyak, Pak. Pahalanya teh dahsyat. Da cenah Ustad abi mah teh aya kewajiban zakat ieu, jadi teh kedah ditutupan. Kan gitu ya. Fungsi yang sunnah itu untuk menutupi yang wajib. Da cenah teh acan nisab abi mah Ustad penghasilanana atau napi gaduh usahana gitu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, khusus untuk harta mah tak beda apa. Harta mah walaupun tidak sampai nisab, tetap ada perintah untuk apa Pak? Berinfak itu, karena ada hak orang lain di harta kita, baik yang sampai nisab ataupun tidak sampai nisab gitu, untuk harta mah khusus Pak. Jadi tidak bisa kita berdalih ada Ustad kan cenah ari sedekah teh sunnah, ari sunnah teh untuk menutupi yang wajib supaya sempurna. Kan Nabi mah teu wajib Ustad zakat, jadi tidak ada perlu yang saya tutupi kan gitu ya, tidak perlu ada yang harus saya tambal. Nah untuk harta mah nggak begitu Bapak Ibu semuanya. Hartanya sendiri ada kewajiban untuk kita mengeluarkan, sebab nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk harta mah begitu ya gitu. Makanya di kita di Persisma ada istilah infak wajib gitu Pak. Betul? Jika tidak nisab, atau ada satu harta yang hartanya tersebut secara fikih masih diperdebatkan dalilnya. Contoh, kan di kita mah tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan. Betul? Yang ada apa? Infak wajib. Padahal kalau Ustad mah menikahnya zakat daripada infak wajib. Kenapa Ustad? Ari zakat mah jelas 2,5% Pak. Berarti lamun 2,5% teh aman. Tapi lamun infak, waduh, infak mah sampai 33% Pak. Berarti Pak, cenah Ustad abi bade infak, janten dokter penghasilan sabulan anggap bu dokter 10 juta sadinten 300 juta tah Pak. Infak 10.000 sah infak mah. Tapi kan berat di hadapan Allah. Kira-kira nanti sesuai tidak ya gitu dengan penghasilan saya. Nah, nanti dari sisi pengabdian yang akan dihitung oleh Allah gitu Bapak Ibu semuanya. Itu. Terus Bapak Ibu semuanya, tingali Bapak Ibu semuanya, pahala yang terkait dengan sholat ya, mohon maaf, terkait dengan wudu Bapak Ibu semuanya ya, tajdid wudu gitu ya, dan juga sholat sunat setelahnya. Kata Utsman bin Affan, beliau berwudu gitu ya, dengan wudu yang sempurna, mulai dari berkumur-kumur, menghirup, kemudian mengeluarkannya, semuanya sempurna.
Kemudian kata Utsman, "Tsumma qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada." Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini, sempurna semuanya. Wa qala, dan Rasul bersabda, "Man tawaddoa," barang siapa berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, salatnya penuh kehusuan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min danbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu semuanya, sebagian ulama menjadikan dalil ini adalah adanya salat mutlak, tapi yang lain mengatakan ya salatnya tergantung Ustaz, badai salat qobliyah, badai salat tahiyatul masjid, badai salat duha, pokoknya setiap wudu kita apa? Kita salat setelah wudu itu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang terbiasa menjaga wudu gitu ya, kemudian batal, kemudian kita wudu sesempurna sebagaimana contoh Rasul, nah biasakan untuk apa? Salat sunnah dengan wudu itu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala li Bilal inda salatil fajri. Salat subuh teh Bilal oleh Rasul dipanggil, ya Bilal, haditsni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan terbaik yang kamu lakukan setelah kamu masuk Islam apa? Fa inni sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah, sebab aku dengar suara terumpahmu sudah ada di surga. Qala ma amiltu amalan arja indi, kata beliau, kata Bilal itu, ya Rasulullah, saya tidak beramal satu amalan yang paling saya harapkan, itu amalan terbaik saya, anni lam atatahharu tahuran, aku tidaklah bersuci fi sa'atin lailin aw naharin, baik di waktu malam maupun siang, illa sholaitu bidzalika tahur, kecuali aku salat dengan bersuci tersebut, ma kutiba li an usolliya, semampu saya. Bapak Ibu semuanya, jadi sholatnya minimal 2 rakaat dan bisa lebih banyak gitu. Berarti tatahur di sini teh bukan berarti apa Pak? Bukan seperti kita makan sebutnya syukrul wudu ya. Padahal bahasa kan tatahur berarti sholatnya misalkan punten Bapak Ibu teh tos damel ti wengi Pak. Tanda kutip. Ya, tanda piti siang damelna teh. Gitu Pak. Teras kan mandi janabah Pak. Teras ari lohor masih keneh lami gitu ya. Ari duha atau tadi gitu ya. Punten ya Mak. Ya. Terus mandi janabah Pak. Berarti apa? Sunahnya salat gitu Bapak Ibu semuanya. Karena kan hadisnya di sini sebutkan atatahharu tahuran. Berarti tatahur mah bersuci kan bisa 3, 1 dengan wudu, kalau tidak ada wudu, kalau dari hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi janabah. Kalau tidak ada air berarti dengan apa? Tayamum. Berarti tatahur teh itu gitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar syukrul wudu kalau lihat hadisnya mah gitu ya, itu. Bayangkan itu menjadi jalan Bilal dapat kehormatan untuk masuk surga Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu. Maka jangan dianggap sepele gitu ya. Pahala dari melaksanakan ibadah sunnah. Dalam hadis Bukhari Bapak Ibu semuanya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alaihi. Ya. Dan tidak ada seorang hamba yang mendekati aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dia mendekati aku dengan ibadah fardu. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Ibadah fardu. Jadi ibadah yang paling utama ya yang fardu dulu. Gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai ada orang melaksanakan yang sunnah yang fardu nanti gitu Pak. Aya nu kitu? Aya apa? Gitu, ai subuh kaburangan ai duha rajin dah eta Pak.
Gitu ya, itu. Padahal yang fardu dulu perbaiki gitu itu. Jadi kalau kita mau ibadah yang fardunya baikin gitu Pak. Waktunya, bacaannya, penghayatannya kalau untuk sholat ya gitu. Kalau zakat yang fardu dulu Pak, baru nanti yang sunnah gitu kan itu ya itu. Ibadah haji juga fardu dulu baru yang sunnah gitu. Makanya Ustaz suka naros ya teh Pak. Ibu bapak eta nu umroh teh niatna fardu apa sunnah? Leres deh Pak. Ari bapak lamun angkat nu umroh pertama kali niatna sunnah apa fardu? Kan bingung tari taroskeun eta niatna ke ustad teh. Padahal mah kadahna mah kan fardu mengipa ya. Betul wajib dulu baru sunnah gitu ya itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah ada seorang hamba mendekati aku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku nanti mencintainya. Tuh. Jadi Pak, Ibu semuanya, kalau kita ingin dicintai Allah, kuncinya apa? Perbanyak ibadah sunnah apapun gitu. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Wa rijzahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau orang sudah dicintai Allah mah, mata, telinga, tangan, kaki digerakkan untuk kebaikan semuanya ya Bapak Ibu semuanya. Mudah melakukan kebaikan gitu Pak. Dehese gugah tahajud gampil, bade melaksan tanganna kana sedekah kaluarkeun gitu, kakina ka masjid gampil Pak. Ieu mah kan aya ngong adan alasana kakara adan. Keantosan komat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya sedikit bentarnya. Tapi ini bukan cocok logi Pak. Ada yang unik dengan adan Pak. Kenapa kita harus menjawab adan gitu sunnahnya ya gitu. Adan itu Bapak Ibu semuanya, kalau dicoba diteliti, itu kata-kata yang ada dalam adan itu jumlahnya 50 kata Pak. Allahu Akbar berarti 2 atau apa? Allahu Akbar. Jadi berapa? 4. Sampai selesai la ilaha illallah berapa? 50 Pak. Coba etang punya lira lamun teu percanten ka ustad. Sok we etang. Huruf kan dalam bahasa Arab mah kalimat teh isim, fiil, huruf gitu ya gitu. Pisahkan Bapak Ibu semuanya. Asyhadu alla, nah asyhadu hiji, an hiji Pak, la hiji gitu maksudnya ya gitu. Nah itu. Karena itu masing-masing kalimat. 50. Oh hikmahna teh Pak, salat itu walaupun 5 waktu tapi pahalanya 50 gitu. Itu yang anehnya adan tuh Pak. Yang kedua Pak, tahu berapa jumlah huruf hijaiyah ada berapa? Berapa Pak? 28 Pak. Ya 28. Tapi di adan yang dipakai cuma 17 Pak. Jadi cuma 17 huruf yang ada di adan. Bapak parios percanten mah enggak. Cek sok. Leres tuh 17. Dan ternyata sholat yang fardu cuma 17 rakaat. Dan adan mah Bapak Ibu semuanya dimulai dengan lafaz Allah, diakhiri dengan lafaz Allah. Berarti tujuan kita teh Allah Pak. Dan yang paling sering disebut di dalam adan apa? Allah Pak lafaznya. Maka ingat ka Allah terus. Ulah kieu lah kakara adan ieu lah gitu Pak. Engal Bapak teh siap-siap ke masjid gitu ya. Kan itu teh ibadah sunnah Pak, melangkahkan kaki ke masjid teh. Ya, disunahkan gitu ya. Nanti apa Allah cintai Pak. Makanya nanti teh gampang melangkahkan kaki. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, terkadang ketika kita sedang sulit pun untuk berjamaah teh dimudahkan oleh Allah gitu Pak. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepada aku akan beri tuh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita ingin diberi sama Allah banyak hal apa?
perbanyak yang sunnah. Wala in ista'adani lau'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan beri perlindungan, kata Rasulullah. Ini hadis qudsi, berarti Allah yang berfirman, Pak. Wa ma taradatu an syai'in anna failu taradudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa an akrahul masa'atahu. Ya, begitu. Dan tidaklah aku ragu-ragu terhadap perbuatan yang aku sendiri melakukannya seperti keraguanku tentang seorang mukmin yang membenci mati sementara aku membenci mara bahaya yang akan menimpanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagi orang yang selalu melaksanakan ibadah sunnah mah akan diberikan, mudah-mudahan hikmahnya adalah husnul khotimah, Bapak Ibu semuanya. Gitu, Pak. Ya. Suka kabita gitu Bapak Ibu semuanya ya, orang yang Ibu Bapak semuanya ada video viral dah, Pak. Ya. Orang di raudhah, Pak, salat 2 rakaat. Terus berdoa, Pak. Nggak tahu doanya apa, Bapak Ibu semuanya. Tiba-tiba selesai berdoa, kia tangannya langsung lep, ya, Pak. Meninggal dunia, coba. Tulisan di situnya rada itu, kematian terindah di sebelah makam Nabi Muhammad, di sebelah hujrah Rasulullah, di raudhah gitu, Pak. Ya, gitu. Nggak tahu amalan beliau apa, ya, begitu. Tapi pasti banyak amal-amal sunnahnya yang tertembak. Sehingga boleh jadi Allah berikan kehormatan untuk meninggal setelah sholat, Pak. Ya, gitu, setelah sholat, setelah berdoa, setelah ingat ke Allah. Makanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita juga sama gitu Bapak Ibu semuanya ya. Karena kita terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita, kita teh dalam keadaan husnul khotimah, selesai melaksanakan kewajiban kita gitu. Ada teman Ustadz Ibu cerita tentang orang tuanya. Ustadz pun biang mah pupusat teh alhamdulillah. Naon? Bilang, "Neng mama bade salat heula duha," cenah gitu. Salat duha apa? Beres salat duha langsung meninggal karena kebiasaan beliau tidak pernah meninggalkan salat duha gitu. Pak. Kalau bilang begitu teh sok sadek gitu ya. Ada kita kumaha gitu Pak ya meninggalnya. Nah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita husnul khotimah kalau kita terbiasa melaksanakan yang sunnah-sunnah, apapun yang sunnahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى